saya Tamara Kathleen dari kelas 3 PHP 3. Kali ini saya akan membahas tentang makanan khas utama dari Sulawesi Tengah, yaitu tepatnya dari Kota Palu. Jadi makanan yang akan saya bahas ini adalah kaledo. Kaledo adalah singkatan dari kaki lembu donggala. Masyarakat Palu ini biasanya menyantap kaledo pada saat perayaan Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi saya akan memberikan informasi bagaimana cara membuat kaledo. Saya akan menyebutkan bahannya dulu. Yang pertama itu ada 750 gram daging sundung lamur dipotong-potong, 500 gram tulang kaki sapi dipotong-potong, 5 buah asam jawa mentah dipotong-potong, 3 buah serai, lalu 15 buah cabai rawit hijau, lalu ada 1 buah jahe, 2 liter air, 2 sendok makan garam, 3 sendok makan air jeruk nipis, dan taburan bawang goreng. Nah, jadi setelah bahan yang tadi semuanya sudah siap, saya akan memberi informasi bagaimana cara mengolah kaledo itu. Yang pertama, kita cuci dulu sampai bersih tulang daging sapi tersebut dan daging sapi itu. Lalu yang kedua, rebus tulang kaki sapi dan daging sapi itu sampai empuk selama 30 menit dengan api yang kecil saja. Step yang ketiga, kita akan merebus kembali agar lebih empuk selama 6 jam dengan air yang baru. Step yang keempat, selagi menunggu, kita akan menyiapkan rempah-rempah tersebut. Cabai yang sudah dihaluskan, asam jawa yang dikeluarkan dari kulitnya, jahe yang dihaluskan, dan juga serai yang digeprek. Lalu step yang kelima, setelah daging tadi lunak, campurkan serai, jahe, dan asam jawa ke dalam rebusan air tadi. Lalu aduk hingga merata. Dan step yang keenam, sajikan kaledo panas dengan taburan bawang goreng dan perasan jeruk air nipis. Keistimewaan rasa kaledo terletak dengan penggunaan asam jawa yang masih segar sehingga memberikan rasa yang asam pada kuah kaledo tersebut. Selain itu, untuk menambah citra rasa yang gurih, ditambahkan bumbu-bumbu yang berasal dari Kota Palu. Ada juga cabai yang berasal dari Amerika yang dibawa oleh pelaut dari Spanyol dan Portugis masuk ke dalam Nusantara. Seperti yang ada dalam lukisan pemandangan di Pasar Banten, kegiatan transaksi banyak bahan makanan dari berbagai negara. Ada juga lukisan peta Hindia Timur milik Petrus Palacios yang menjadi panduan untuk orang Eropa dan Belanda mengetahui di mana keberadaan rempah-rempah yang Indonesia miliki. Mengenai asam jawa ini merupakan buah yang hanya tumbuh di beberapa negara tropis, contohnya seperti negeri kita ini. Pohon asam jawa ini menghasilkan buah polong yang diisi dengan daging buah bertekstur seperti pasta yang memiliki rasa asam-asam manis. Asam jawa ini biasanya digunakan untuk penambah rasa makanan seperti pada kuah asam dan kuah empek-empek. Biasanya jamu-jamu keliling juga menjual asam jawa ini. Asam jawa juga bisa dijadikan obat untuk mengontrol diabetes, mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, memperlancar pencernaan, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada cabai rawit. Cabai rawit ini tumbuh di seluruh Indonesia karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakannya. Contohnya seperti masyarakat di Jawa, Maluku, Papua, Sulawesi, dan masih banyak lagi. Sebagian besar masyarakat di Indonesia ini menggunakan cabai rawit. Di Indonesia, cabai rawit ini biasanya bumbu utama dalam setiap pengolahan masakan. Cabai itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu contohnya cabai rawit ceplik, cabai besar, cabai keriting, cabai putih, dan cabai paprika. Selain untuk bumbu utama, buah cabai ini juga bisa dijadikan sebagai bahan ramuan obat tradisional. Buah cabai juga sudah banyak diolah menjadi bubuk cabai. Bubuk cabai ini bermanfaat untuk
bahan industri makanan dan minuman untuk menggantikan fungsi lada dan sekaligus untuk memancing selera para konsumen. Ekstraksi bubuk cabai ini juga berguna untuk pemakaian dalam ginger beer. Cabai juga banyak digunakan sebagai pewarna makanan alami yang berwarna merah. Lalu yang ketiga ada serai. Serai atau yang biasa kita sebut serai ini adalah tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan khas karena tanaman ini memiliki aroma yang segar dan sangat kuat. Selain itu, serai juga memiliki aroma yang bersensasi hangat. Tapi manfaat serai juga banyak sekali loh. Minum air rebusan serai ini bermanfaat untuk detoks tubuh yang berfungsi untuk melancarkan metabolisme dan membantu menurunkan berat badan kita. Biasanya orang-orang meminum air rebusan serai dicampur dengan teh dan juga madu. Minyak serai atau minyak astiri juga bisa digunakan untuk mengusir nyamuk karena serai memiliki kandungan citronella yang tidak disukai oleh nyamuk. Teh serai juga bermanfaat untuk meredakan depresi. Caranya kita hanya perlu mengiris serai menjadi kecil-kecil lalu kemudian merebusnya dengan air. Lalu serai juga berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Kita hanya perlu mencampurkan potongan serai dengan setiap masakan makanan yang akan kita konsumsi. Dan yang keempat ini ada jahe. Jahe merupakan tanaman rempah-rempah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jahe ini diketahui berasal dari Asia Pasifik. Jahe sudah tersebar dari India sampai Cina. Di Indonesia sendiri, jahe sudah terkenal khasiatnya bukan hanya untuk memasak, melainkan bisa juga untuk kecantikan serta kesehatan. Jahe dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama jahe putih besar, jahe putih kecil, dan jahe merah. Jahe sering ditemukan sebagai kandungan jamu sebagai obat untuk menaikkan tingkat imunitas pada tubuh kita, seperti membantu mengatasi flu dan juga membantu menyembuhkan masuk angin. Dapat dengan meminum jus jahe, jahe juga bermanfaat untuk mengurangi jerawat. Jahe juga bisa diolah menjadi makanan seperti contohnya biskuit jahe, wedang jahe, permen jahe, jus jahe, asinan jahe dan juga manisan jahe. Lalu yang kelima ada jeruk nipis. Jeruk nipis yang dikenal sebagai jeruk pecel tersebar di Asia dan Amerika Tengah. Jeruk nipis terbagi menjadi jeruk nipis berbiji dan juga jeruk nipis yang tidak berbiji. Untuk mengetahui kualitas jeruk nipis itu bagus atau tidak, kita bisa melihat dari warnanya. Kalau kekuningan, maka jeruk nipis tersebut masih memiliki rasa yang kuat. Agar jeruk nipis kesegarannya bisa tahan berbulan-bulan, kita harus menaruhnya di kulkas. Nah, jeruk nipis ini bermanfaat untuk menghilangkan bau amis serta menambahkan cita rasa. Jeruk nipis ini biasanya digunakan untuk kuah bakso dan juga kuah soto, serta untuk mengolah seafood yang berfungsi untuk menghilangkan rasa bau amis tersebut. Jeruk nipis juga biasanya digunakan untuk minuman, contohnya campuran mojito, teh perasan jeruk nipis, infused water, dan masih banyak lagi. Kandungan vitamin C dalam jeruk nipis juga cukup tinggi, sehingga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegahnya terjadi kanker, dan menjaga kulit agar tetap awet muda. Lalu yang keenam ada bawang. Bawang terbagi menjadi bermacam-macam jenis. Ada bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bawang mutiara, bawang daun, kucai, dan yang lain-lainnya. Kebanyakan orang menggunakan bawang putih sebagai penyedap makanan. Bawang putih, agar aroma bawang putihnya itu semakin keluar dan wangi, sebaiknya bawang putih ditumis menggunakan dengan minyak yang tidak terlalu panas. Bawang putih juga bisa digunakan menjadi minyak. Minyak tersebut bisa berfungsi untuk mengurangi stres karena memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan tersebut juga bisa membantu untuk melancarkan pencernaan dalam tubuh kita.
Minyak bawang putih juga bersifat hipoglikemik sehingga bisa mengurangi terkenanya resiko diabetes dan memaksimalkan metabolisme tubuh. Kalau saya sangat bangga dengan keanekaragaman masakan yang dimiliki dari Indonesia, karena itu mencerminkan keragaman yang ada dalam Indonesia. Menurut saya, untuk dapat memajukan masakan Indonesia adalah dengan cara memperkenalkan masakan Indonesia tersebut kepada teman-teman kita yang belum mengetahuinya atau yang belum pernah mencicipi rasa masakan dari makanan khas tersebut. Thank you.